Teman-teman mahasiswa UT, video saya kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman terkait dengan info terbaru yang telah disampaikan oleh UT, khususnya bagi teman-teman yang memang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan mata kuliah karil atau karya ilmiah pada masa registrasi 2022.2 ini. Nah, informasi terbaru tentang karya ilmiah ini itu terkait dengan pembimbingan karya ilmiah masa registrasi 2022.2. Nah, teman-teman, apapun itu informasi itu, mari kita pahami bareng-bareng, kita simak bareng-bareng, di mana informasi ini tentu berasal dari website UT itu sendiri. Mari kita simak informasinya berikut ini. Teman-teman, mari kita lihat informasi tersebut. Jadi informasi ini ada di menu pengumuman di website ut.ac.id. Nah, teman-teman akan menjumpai pengumuman yang seperti ini. Jadi ini adalah info terbaru dari UT terkait dengan jadwal pembimbingan mata kuliah karya ilmiah 2022/23.1 atau masa registrasi 2022.2. Jadi mari kita simak bareng, kita pahami bersama-sama informasi ini, karena untuk pembimbingan karya ilmiah itu memang bersifat bimbingan wajib. Jadi nanti supaya kita pahami. Nah, mari kita perhatikan. Jadi menindaklanjuti surat edaran rektor nomor B/21-WR1-WR.01.00/2022 tentang kebijakan akademik semester 2022/23.1 atau 2022.2 tanggal 12 Agustus 2022 disampaikan penyelenggaraan bimbingan mata kuliah karya ilmiah atau karil bagi program S1 atau D4 2022/23.1 atau masa registrasi 2022.2 adalah sebagai berikut. Jadi ini sudah diputuskan oleh UT sesuai dengan informasi yang telah saya baca tadi. Jadi informasinya seperti ini, mari kita pahami ya. 1. Penyelenggaraan bimbingan mata kuliah karil akan dimulai tanggal 10 Oktober 2022. Jadi akan dimulai 10 Oktober 2022 untuk bimbingan karya ilmiah. Ini juga sudah saya sampaikan infonya di video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, panduan mata kuliah karya ilmiah karil versi digital bagi mahasiswa dapat diunduh mahasiswa tanggal 10 Oktober 2022. Sementara itu untuk panduan versi cetak akan dikirim ke mahasiswa masing-masing. Jadi ini ada panduan mata kuliah karya ilmiah versi digital dan cetak. Jadi ini lengkap teman-teman. Yang ketiga, alur penyelenggaraan kegiatan belajar mata kuliah karil terlampir. Nah, mari kita lihat lampiran alur penyelenggaraan kegiatan belajar mata kuliah karil ini. Ini ada di bagian paling bawah, ya, ada pada bagian paling bawah. Teman-teman dapat mendownload atau mengunduh hal ini. Ini adalah alur penyelenggaraan kegiatan belajar mata kuliah karil. Kemudian teman-teman, informasi selanjutnya yang keempat, jadwal bimbingan mata kuliah karil karya ilmiah tersaji dalam tabel berikut ini. Jadi ini sepertinya kalau kita pahami, ini memang UT sedang mengambil kebijakan untuk
khusus untuk bimbingan karya ilmiah. Jadi khusus untuk pembimbingan mata kuliah karya ilmiah. Nah, ini memang mungkin akan ada sedikit perubahan terkait dengan pembimbingan ini. Nah, tabel jadwal bimbingan mata kuliah karya ilmiah 2022.2 ini sebagai berikut. Jadi ternyata teman-teman di sini itu ada sesi 1 sampai sesi 8. Kemudian pelaksanaan bimbingan karya ilmiah tersebut 10 Oktober 2022 sampai 4 Desember 2022. Nah, pembimbingan tersebut ini ada kegiatan belajar disingkat KB, yaitu KB1, mulai dari pendahuluan dalam kurung belajar mandiri dan tugas mandiri, kemudian tutorial 1 atau webinar, tugas 1, tutorial 2 tuton, tugas 2, tutorial 3 webinar, tugas 3 lanjutan, tutorial 4 webinar, tugas 4 lanjutan, tutorial 5 webinar, tutorial 6 tuton, dan yang terakhir ini kegiatan belajar 14, yaitu publish artikel final atau unggah karya ilmiah tersebut, jadi publikasi. Nah, ini di dalam setiap kegiatan belajar teman-teman, ini juga sudah ada materi yang harus ditempuh oleh mahasiswa di dalam pembimbingan mata kuliah karya ilmiah tersebut. Seperti ini contohnya, 10 sampai 16 Oktober 2022 untuk kegiatan belajar atau KB1, pendahuluan belajar mandiri dan tugas mandiri. Ini materinya adalah orientasi mata kuliah yang isinya mempelajari panduan mata kuliah Karil dan mencari dan mempelajari satu contoh artikel ilmiah. Jadi pada KB1 teman-teman akan diajak untuk mempelajari panduan karya ilmiah dan mencari dan mempelajari satu contoh artikel ilmiah. Nah, pada KB2 teman-teman ini akan ada tutorial 1 webinar, di mana di situ materinya adalah pemantapan konsep dan ketentuan karya ilmiah, atau TUEP 1 itu membahas dan mendiskusikan pengertian dan ketentuan umum artikel ilmiah, membahas dan menganalisis bersama satu contoh artikel ilmiah, menginformasikan tugas 1 dan jadwal unggah. Kemudian pada kegiatan belajar 3, tugas 1 ini membuat satu judul artikel ilmiah, mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir, kemudian membuat satu kerangka tulisan artikel ilmiah. Kemudian untuk kegiatan belajar 4 berupa tuton, ini adalah penulisan karya ilmiah. Nah, di dalam tuton 1 yang mana memantapkan pemahaman mahasiswa tentang pembuatan judul, referensi, kerangka karangan, tata cara pengutipan langsung dan tidak langsung, dan cara membuat daftar pustaka. Ini forum diskusinya membahas dan mendiskusikan dan memberikan masukan atau balikan atas tugas 1 yang telah dikerjakan dan diunggah mahasiswa. Kemudian di KB5 tugas 2 isinya membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa dalam membuat artikel ilmiah, membuat kutipan langsung dan tidak langsung serta sumber kutipan dengan benar, kemudian membuat daftar pustaka dengan benar. Kemudian teman-teman, untuk TUEP 2 tutorial 3, ini tertulis tutorial 3 webinar TUEP 2, ini membedah sebuah contoh artikel ilmiah dari sisi judul, relevansi judul dan isi, struktur karangan, sistematika dan format artikel ilmiah, menganalisis pemikiran atau hasil penelitian, serta cara mengutip dan membuat keputusan. Kemudian membahas komentar dan masukan perbaikan atas tugas 1 dan tugas 2 mahasiswa. Lalu memberikan tugas 3 kemahasiswaan, yaitu membuat artikel utuh berdasarkan judul, rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel ilmiah.
Seterusnya teman-teman, ini sampai kepada KB atau kegiatan belajar 14 yang terakhir, yaitu publish artikel final. Ini materinya adalah tugas artikel final, unggah kembali pada tugas 4, mengunggah hasil perbaikan tugas artikel ilmiah kepada tempat tugas 4 yang tersedia pada kelas Tuton Karya Ilmiah. Nah, ketika kita mempelajari tabel jadwal bimbingan mata kuliah karya ilmiah 2022.2 ini, di sini jelas teman-teman bahwa materinya ini sudah jelas. Kemudian untuk kegiatan belajarnya di situ akan ada tutorial webinar, ya, kemudian ada tugas dan ada tutorial online. Jadi di situ akan ada tutorial webinar to web, kemudian ada tugas dan ada tutorial online. Nah, terkait dengan kapan webinar, tugas, dan tutorial online itu dilaksanakan, di sini sudah jelas sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, dengan demikian teman-teman berarti harus benar-benar memperhatikan jadwal pembimbingan mata kuliah karya ilmiah itu dengan baik, dan jangan sampai teman-teman lewatkan ya. Karena pembimbingan ini memang bersifat wajib, baik itu to web, tugas, dan tuton, sampai teman-teman nanti memang harus melakukan publish artikel final, yaitu mengunggah artikel atau mengunggah karya ilmiah tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, apapun itu teman-teman, memang ini adalah sepertinya memang hal yang baru sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh UT, tapi saya yakin kebijakan ini baik dan akan baik untuk teman-teman mahasiswa. Nah, di dalam keterangan yang ada di keterangan paling bawah teman-teman, ini ada keterangan. Jadi kegiatan tuton berlangsung secara asinkronus selama 2 sesi dengan durasi per sesi selama sekitar 1 minggu. Jadi tutonnya ini ada 2 sesi. Kemudian kegiatan to web berlangsung secara tatap muka dalam 4 sesi dengan durasi per sesi 2 jam yang pelaksananya antara hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk to webnya ada 4 kali. Kemudian pembimbing memiliki wewenang dalam menentukan waktu atau jam pelaksanaan to web berdasarkan kesepakatan dengan para mahasiswa. Nah, dengan demikian, maka kalau persepsi saya untuk tutorial webinar pasti nanti ada jadwal untuk tutorial webinar tersebut. Ini juga berkaitan dengan pembimbing mata kuliah karya ilmiah tersebut. Jadi kapan itu dilaksanakan, untuk jamnya itu pastinya harusnya nanti ada informasi selanjutnya. Dan ini adalah lampiran alur penyelenggaraan kegiatan belajar mata kuliah Karil. Nah, ini alur penyelenggaraan kegiatan belajar mata kuliah Karil ini seperti ini. Ya, seperti ini. Ini ada kegiatan belajar 1, 2 sampai 14, di mana di sini itu tadi juga sudah dijelaskan di dalam tabelnya ini. Yang sudah dijelaskan di dalam tabel. Nah, teman-teman, untuk jadwal pembimbingan mata kuliah karya ilmiah sesuai informasi terbaru yang disampaikan UT di website UT itu sendiri, ini harus teman-teman perhatikan ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Teknisnya bagaimana, caranya bagaimana, alurnya bagaimana sudah dijelaskan. Untuk info-info selanjutnya, saya yakin nanti UT ataupun UPBJJ itu akan memberikan info selanjutnya, baik itu melalui tutor ataupun mungkin melalui info-info yang terkait. Jadi yang penting mungkin teman-teman yang belum tahu informasi ini, saya sudah berusaha untuk membagikan apa yang telah saya ketahui ini. Yang info ini tentu berasal dari website UT itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang memang mempunyai kewajiban menyelesaikan karya ilmiah pada masa registrasi ini, tetap semangat dan selesaikan dengan baik,
selesaikan pembimbingan mata kuliah Karil dengan baik sehingga menghasilkan artikel yang terbaik, dan teman-teman dapat menguploadnya atau mengunggahnya nanti sesuai dengan petunjuk yang ada. Dan teman-teman jika ada pertanyaan atau mungkin teman-teman punya informasi baru yang memang valid, up to date, silakan teman-teman sampaikan juga di kolom komentar. Dan jika apa yang saya sampaikan ini ada kekurangan, silakan direvisi, dibenarkan sesuai dengan informasi yang valid juga. Jadi demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang teman-teman yang akan menyelesaikan karya ilmiah. Tetap sukses selalu dan terima kasih.